Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadal karim, fa inni usikum bi taqwallahil hakim. Al-qail fi kitabihil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Aidulumat hidayah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengambil tema terkait kesabaran, kejujuran ulama tempo dulu. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Al-Kisah, ada seorang ulama dari generasi tabi'in, yaitu pasca generasi sahabat, yang bernama Idris. Idris ini adalah seorang pemuda yang gemar menggembara untuk menuntut ilmu. Satu ketika ia beristirahat di tepi sungai. Ketika sedang melepas lelah, ia melihat ada buah apel yang terbawa arus air. Dia pun kemudian memungut buah tersebut untuk dimakannya. Setelah menghabiskan kurang lebih dari setengahnya, pemuda itu tersentak. Ia merasa bahwa buah yang ia makan belum jelas statusnya. Ia juga bertanya-tanya apakah sang pemilik buah itu memang sengaja membuangnya ke sungai, atau justru sebaliknya, sang pemilik merasa kehilangan buah tersebut. Karena terusik dengan status buah apel yang dimakannya, maka Idris memutuskan untuk menelusuri bantaran sungai guna mencari sang pemiliknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, tibalah Idris di sebuah kebun apel yang berada di tepi sungai. Ia cukup yakin bahwa buah apel yang telah dimakannya berasal dari perkebunan tersebut. Alasannya, jenis apel yang dia makan sama dengan jenis apel yang tumbuh di perkebunan tersebut. Di samping itu, hanya kebun apel itu saja yang berada di tepi sungai. Setelah bertanya di mana rumahnya pemilik kebun apel, Idris pun mendatangi kediamannya. Idris akhirnya menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada pemilik kebun, yakni untuk meminta kerelaan atas buah apel yang telah dimakannya. Tentu saja sang pemilik kebun sangat kagum dengan kejujurannya sang pemuda yang bernama Idris dan kehati-hatiannya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang status halalnya masih belum jelas. Padahal buah apel yang dia makan adalah buah yang telah jatuh dan terbawa arus air sungai. Wajar kalau sang pemilik kebun merasa sangat kagum dengan sifat jujur sang pemuda tersebut, sehingga terbersit dalam hatinya untuk menguji lebih jauh kejujuran seorang Idris. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menguji Idris, sang pemilik kebun berkata bahwa dirinya tidak rela terhadap buah apel yang telah dimakannya. Ia hanya ridho
setelah sang pemuda mau memenuhi permintaan yang ia ajukan. Mendengar jawaban sang pemilik kebun, Idris pun langsung menyanggupi permintaan apapun yang akan dia minta, asalkan makanan yang telah dimakan bisa halal. Melihat sikap sang pemuda, tentu sang pemilik kebun semakin kagum. Bagaimana tidak hanya untuk mencari halal separuh buah apel yang dimakan, secara tidak sengaja dia rela melakukan apa saja. Sang pemilik kebun pun semakin tertarik dengan kepribadian Idris dan semakin ingin menguji sejauh mana ia mampu bertahan dalam kondisi seperti itu. Maka sang pemilik kebun memberitahukan dengan syarat yang dipenuhi oleh sang pemuda. Idris diminta untuk menikah dengan dengan perempuan yang buta, yang tuli dan bisu. Memang sebuah syarat yang sangat berat bagi seorang Idris yang masih memiliki masa depan yang sangat panjang, karena dia hanya harus merawat seorang istri yang kondisinya tentu tidak diidamkan oleh pemuda lajang kebanyakan, yakni seorang perempuan yang buta, tuli dan bisu. Namun dengan sangat yakin Idris menyanggupi persyaratan sang pemilik kebun demi mendapatkan halal separuh buah apel yang telah berada di dalam rongga perutnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar kesanggupan Idris, sang pemilik kebun semakin mantap untuk menikahkan sang pemuda dengan gadis yang akan ia jodohkan. Ternyata gadis yang buta, tuli serta bisu itu adalah putri kandungnya sendiri. Setelah dilakukan proses akad nikah, Idris pun menjumpai istrinya yang telah menunggunya di dalam kamar. Alangkah tersentaknya Idris ketika menjumpai perempuan yang menunggunya, yang ternyata sangat cantik rupawan, tidak buta, dan bisa menjawab salam yang ia ucapkan ketika masuk kamar. Karena merasa bahwa perempuan yang dia nikahi tidak seperti ciri-ciri yang disebutkan pemilik kebun, Idris kembali keluar untuk menemui ayah mertuanya tersebut. Ia mengungkapkan bahwa perempuan yang ditemui di dalam kamar bukan seperti yang disebutkan ciri-cirinya. Pada saat itulah sang ayah mertua menjelaskan bahwa dia sengaja memilih Idris sebagai menantu karena kagum dengan sifat jujur, sifat waroknya yang dipegangnya dengan penuh teguh. Karena ia bermaksud untuk mengangkatnya sebagai menantu bagi putrinya. Kalaupun ia menyebutkan bahwa anak perempuannya adalah buta, maka maksudnya tidak lain bahwa sejak kecil anak perempuannya itu dijaga untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan agama. Dengan kata lain, ia buta dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalaupun disebutkan bahwa anak perempuannya itu tuli, maka maksudnya dia tidak pernah mendengarkan berita atau cerita bohong kepada anaknya. Dengan kata lain, anak perempuan itu selalu dididik dalam suasana kejujuran. Kalau disebutkan bahwa anak perempuannya itu bisu, maka maksudnya adalah ia tidak pernah diajari untuk berkata bohong ataupun keji. Dengan kata lain, ia bisu untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang kami hormati, subhanallah. Demikianlah janji Allah untuk memberikan ganjaran bagi orang yang jujur, bergaya hidup sederhana apa adanya dan sabar. Kesabaran dan kesahajan Idris telah diganjar oleh Allah dengan memberikannya seorang pasangan hidup yang soleh. Dari pasangan inilah akhirnya terlahir seorang ulama besar dalam Islam yang menjadi salah satu panutan mazhab fikih, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau melihat bagaimana seorang Imam Syafi'i dilahirkan dan dibimbing oleh orang tua yang sangat memperhatikan ketakwaan dan kejujuran, maka sangat pantas kalau akhirnya Allah memberikan kepada
kepadanya, keutamaan kepadanya. Sebab bagaimanapun juga masa depan dan kesolehan seorang anak sangat tergantung pada pola bimbingan, pendidikan dan jenis makanan yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Apabila orang tua sangat selektif dalam memberikan makanan kepada anak, yakni dengan memberikannya makanan hanya dari barang-barang yang halal, niscaya Allah akan memberikan kelebihan, keutamaan bagi anak dan keluarganya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh indah apabila kita mampu meneladani kesabaran dan kejujuran para ulama generasi salaf seperti yang tergambar dari cerita Syekh Idris tadi. Kebahagiaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang jujur tidak hanya sebatas kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Itulah janji Allah, tidak akan pernah diingkari. Semoga kita semuanya mampu meneladani contoh yang telah dibuktikan oleh para generasi salaf kita. Dengan demikian, kualitas hidup kita setidaknya tidak jauh berbeda dengan kualitas hidup para ulama kita yang telah sukses di masa lampau. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala ta'ala ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana